Hai teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang globalisasi, tugas pendidikan kewarganegaraan. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Anindya Azhara Arumfeni, Anissa Ainur Rohmah, Delavia Syafa Felisa, Diki Ardiansah, Fernando Kananda Kaisa, dan Rosiana Anggraini. Apa itu globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga berarti terciptanya hubungan antar masyarakat di seluruh dunia dalam berbagai bidang kehidupan. Apa saja karakteristik globalisasi? Yang pertama, perubahan jarak ruang dan waktu. 2. Ketergantungan di bidang ekonomi dan perdagangan. Ketiga, interaksi kultural meningkat. 4. Masalah bersama meningkat. Untuk pembahasannya, nomor 1, perubahan jarak ruang dan waktu. Kemajuan teknologi membuat komunikasi dan transportasi mampu mengubah konsep jarak ruang dan waktu antar masyarakat di dunia. Kedua, ketergantungan di bidang ekonomi dan perdagangan. Globalisasi memunculkan perdagangan internasional sehingga masyarakat di negara A dapat saling mengonsumsi barang dan jasa yang dimiliki oleh negara B. Yang ketiga, interaksi kultural meningkat. Globalisasi membuat interaksi kultural meningkat sebab internet dan televisi dapat membuat masyarakat mendapat interaksi kultural tersebut meski tidak hadir secara langsung. Yang keempat, masalah bersama meningkat. Meningkatkan masalah bersama, contohnya pelanggaran HAM, kejahatan internasional, kasus kesehatan, dan lainnya yang berskala global akan menjadi perhatian masyarakat dunia. Selanjutnya, penyebab globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat di dunia dapat saling berkomunikasi dan bertemu, mulai dari internet, akses komunikasi, akses transportasi, hingga akses keuangan. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional seperti kesepakatan perdagangan ekspor dan impor membuat barang dan jasa dari negara A dapat dikonsumsi oleh masyarakat negara B. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Kemudahan transportasi memunculkan alat-alat transportasi baru yang dapat digunakan masyarakat di dunia untuk saling berpindah sehingga tak lagi memikirkan jarak dan waktu. Yang terakhir, prinsip ekonomi terbuka. Prinsip ekonomi terbuka kini hampir dianut oleh semua negara, sehingga terjadilah perdagangan global yang memungkinkan pertukaran barang dan jasa. Bentuk globalisasi ada 5, yang pertama bidang iptek, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang komunikasi, 4 bidang transportasi, dan yang kelima bidang sosial budaya. Yang pertama bidang iptek. Contoh globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi alias iptek, yaitu munculnya internet sehingga semua informasi dapat diakses oleh banyak orang dan dalam waktu cepat. Selanjutnya bidang ekonomi. Contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah munculnya perdagangan internasional antar negara dan waralaba internasional sehingga toko-toko di luar negeri bisa membuka cabang di Indonesia. Selanjutnya bidang komunikasi. Contoh globalisasi di bidang komunikasi adalah munculnya handphone dengan fitur-fitur yang semakin canggih. Tidak hanya ada internet, namun juga dapat mengakses email, sosial media, berbagi dokumen digital, dan lainnya. Selanjutnya, bidang transportasi. Contoh globalisasi di bidang transportasi adalah munculnya berbagai jenis transportasi, mulai dari darat, laut, sampai udara. Dulu, orang harus berjalan kaki untuk menuju desa tetangga. Kini bisa menggunakan motor dan mobil. Selanjutnya, bidang budaya. Contoh globalisasi di bidang budaya adalah bercampurnya berbagai kebudayaan dari seluruh negara di dunia. Misalnya, kini budaya K-pop tak hanya digandrungi oleh remaja Korea Selatan, namun juga anak muda di Indonesia. Dampak globalisasi. Berikut adalah dampak positif globalisasi. Yang pertama, masyarakat semakin maju. 2. Semangat kerja meningkat. 3. Ruang sosial semakin terbuka.
4. Pertukaran budaya. 5. Pasar semakin luas. Kemudian dampak negatif. Yang pertama, membanjirnya produk impor. 2. Ketergantungan terhadap negara maju. 3. Lapangan kerja semakin sempit. 4. Kerusakan lingkungan. 5. Nilai-nilai sosial memudar. Berikut adalah ilustrasi gambaran perubahan zaman dulu dengan sekarang, yang mulanya anak-anak bermain bersama tanpa adanya gadget, dan sekarang mereka mulai sibuk dengan gadget. Contoh globalisasi yaitu belanja online, perubahan dari manual ke mesin, berita luar atau hoaks, kesetaraan gender, dan produk asing. Yang pertama, belanja online. Misalnya, seseorang dapat membeli parfum atau minyak wangi yang dipesan secara online dari negara Thailand. Yang kedua, perubahan manual ke mesin. Misalnya, di suatu pertanian kini sudah jarang ditemukan menggunakan tenaga manusia. Berita luar. Akses berita atau informasi dari luar inilah yang kemudian membuat seseorang mengetahui berbagai tren fashion, isu global yang hangat di suatu negara, bencana alam, dan lain-lain. Yang keempat, kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini diaplikasikan secara global melalui globalisasi yang menyuarakan kesamaan hak yang harusnya didapatkan setiap individu. 5. Produk asing. Produk luar negeri menyebar. Hal tersebut kemudian memicu persoalan di mana adanya produk tersebut membuat produk lokal merasa dirugikan. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih.